Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Allahumma bihaqqi suratul Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi asrarul Fatihah wa bi tasdidil Fatihah wa bi harakatul Fatihah wa bi hurufil Fatihah wa bi barakatil Fatihah tuftahu lana biha babul khairi wat tashid wa tughlaqu biha ya Allah wa bisyarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya limal mala wa liman nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mala wa liman nasir bi barakati wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin bi barakati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mengkaji kitab, lebih dahulu marilah kita membaca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma syana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, marilah kita membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi qala dawuh ja'a rajulun teka sapa sujining wong lanang ila nabiyyi maring kanjeng Nabi faqala mongko matur sapa rajul ya Rasulullah, hai kanjeng Rasul, tullani ala amalin, tunjukkanlah kepada kami ala amalin ing atase amal. Idza amiltuhu nalikane nglakoni ingsun ing amal ahabbani Allah, mongko seneng ing ingsun sapa Allah Gusti Allah, wa ahabbani lan seneng ing ingsun sapa annasu manusa. Faqala maka dawuh sapa kanjeng Nabi, ishhad zuhuda sira fit dunya ing dalam dunya, yuhibbaka mongko dadi demen ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah, wasyhad lan zuhuda sira fi ma ing dalam barang fi aidin nasi ing dalam kekuasaan manusia, yuhibbaka mongko demen ka ing sira sapa annasu manusa. Hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan, rawahu ceritake ing iki hadis sapa Ibnu Majah wa ghairuhu, rupane Ibnu Majah lan liyane. Hadirin rahimakumullah, hadis yang nomor 31 ini yang diriwayatkan oleh Abil Abbas. Niki kula panjenengan memberikan satu gambaran, ada seorang datang kepada Nabi. Orang ini butuh, yaitu pengalaman, butuh ilmu, butuh pemahaman, butuh amalan-amalan yang amalan tersebut apabila diamalkan Allah akan senang.
dan bukan Allah saja yang senang, tapi manusia pun senang kepadanya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini merupakan bentuk bahwa yang namanya orang yang sudah penuh dengan ganjaran, sudah penuh dengan pahala, sudah penuh dengan amalan-amalan, tetapi masih kurang banyak. Niki dikandung maksud agar kita jangan sekali-kali merasa dirinya banyak ganjaran. Ini merupakan penyakit. Orang yang punya penyakit yaitu merasa dirinya banyak ganjaran, merasa dirinya lebih unggul dari yang lain. Mereka mengakui dirinya lebih dari orang lain. Ini mengakibatkan orang tersebut tidak bisa menerima saran-saran orang lain. Ini sekarang banyak terjadi di kalangan masyarakat yang merasa dirinya lebih. Kadangkala ada saran dari teman, saran dari kawan, saran dari sahabat, saran dari tetangga yang sarannya itu baik, malah kadang-kadang ditolak dan tidak difilter. Nah, ini ada seorang laki-laki, kalau istilah bahasa Arab rajulun wong lanang niki dudu berarti wong wadok ora termasuk. Kalimat rajulun orang laki-laki ini adalah orang yang banyak amal taatnya kepada Allah. Jadi kalau bapak-bapak membaca hadis, di situ ada kalimat rajulun, baik kitab, terutama dalam kitab hikam itu banyak cerita rajulun, seorang laki-laki. Ini yang dimaksud rajulun ini adalah orang yang banyak amal ibadahnya, sehingga kita itu kadang-kadang menjadi rajulun laki-laki tapi tidak jantan. Artinya banyak orang laki-laki sifatnya seperti perempuan. Artinya ibadahnya itu kadang-kadang kalah dengan seorang istri, kalah dengan seorang perempuan, kalah dengan seorang wanita. Inilah maka dalam hadis banyak disebut dengan kalimat rajulun. Nah, sekali lagi ada seorang sahabat ini tersimpan. Siapa rajulun itu? Di sini tidak disebutkan karena kerahasiaan dari hadis ini agar kita untuk mencari siapakah rajulun itu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berani mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, tunjukkanlah saya kepada amal yang amal itu apabila saya kerjakan, amal itu akan menjadi Allah senang dan manusia juga senang." Nah, ini kadangkala kita itu karena sudah merasa dirinya banyak pahala, kadang-kadang tidak merasa kekurangan. Nah, oleh karena ini ada seorang laki-laki bertanya kepada Kanjeng Nabi, itu tunjukkanlah saya Kanjeng Nabi kepada amal atau perbuatan, apabila perbuatan itu saya lakukan maka Allah akan senang dan manusia pun akan senang. Ini Kanjeng Nabi sebagai seorang pemimpin, ada masyarakat yang bertanya, maka faqala monggo jawab sapa Kanjeng Nabi. Jawabannya singkat, Pak, tapi isinya padat, isinya menyeluruh,
isinya menyangkut ya, segi-segi sosial masyarakat, baik masyarakat organisasi, masyarakat sosial, masyarakat ekonomi, masyarakat seluruhnya. Ini cukup dengan jawaban Kanjeng Nabi, 2 jawaban. Yang pertama, izhad fid dunya, kamu harus zuhud di dalam harta benda, maka yuhibbakallah, maka Allah akan cinta kepadamu. Ini kalimat ini singkat, tapi banyak yang dilanggar oleh masyarakat. Karena apa? Yang namanya zuhud fit dunya ini jarang terjadi di masyarakat. Masyarakat ini seringkali hubbud dunya, lawan kata daripada zuhud dunia. Hubbud dunia ini kita senang dengan dunia, lebih senang daripada yang lain. Jadi senangnya harta benda itu lebih didominan oleh orang-orang yang senang harta benda. Sehingga di dunia ini bisa dikatakan ada satu kalimat, dunya dadi raja, dunya dadi mulya, dunya bisa dihormati manusia, dihormati oleh manusia. Ini sekarang sudah banyak, Pak, terjadi di sekarang zaman ini. Orang banyak yang senang dengan harta benda, hubbud dunya. Orang yang senang dengan dunia atau senang dengan harta benda, maka orang itu tidak disebut dengan zuhud. Tanda-tandanya zuhud itu apa? Nah ini, Pak, mari kita introspeksi. Apakah kita ini termasuk hubbud dunya atau zuhud dunya? Tanda-tandanya orang yang zuhud dunia, harta benda ini merupakan hanya sebagai sarana ibadah, tidak menjadi tujuan pokok, tidak menjadi alat yang dominan, itu tidak, hanya sarana, prasarana. Kita akan menuju kepada yang disebut dengan hari kiamat, hari esok. Oleh karena itu kadangkala kita dengan kalimat zuhud jangan diartikan sengit dunya. Akhirnya dunya niku disengiti sampean, sehingga sampean kabeh iki ora seneng karo dunya. Ini tidak begitu artinya. Yang disebut dengan zuhud dunia itu harta benda di nomor 2 kan, bukan nomor 1. Jadi yang pertama, harta benda itu hanya merupakan satu alat untuk menuju kepada Allah. Itu yang namanya zuhud. Jadi apapun harta benda yang kita memiliki, ini ada nilai hubbullah, senang dengan Allah. Contoh gampang, apabila kita di saku ada uang 100.000, terus ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000. Ini kalau orang yang hubbud dunya, maka orang itu akan ditarik harga yang tertinggi di saku itu. Untuk apa? Untuk hubbullah, cinta kepada Allah, yaitu orang bersedekah. Sedekah lebih banyak lebih baik. Maka yang diambil uang di saku ini seharusnya
orang yang zuhud dunia itu seharusnya harus ditarik yang 100.000. Oh, ini Pak, coba jenengan make dinten Jumahan wonten plentung, wonten kotak amal di depan panjenengan, berapa ribu yang Bapak masukkan? Kalau yang masuknya itu hanya 2.000, ini berarti panjenengan masih bersifat hubbud dunya, eman-eman dunya. Pak ngamal sing 5.000 luwih apik 2.000, ini namanya bukan zuhud. Kalau yang namanya zuhud ya yang ada 100.000 di sak ini yang diambil dimasukkan ke kotak masjid. Ini sebagai contoh saja. Contoh yang kedua, banyak sekarang orang yang ingin pergi umroh, ingin pergi haji, tapi mereka berpikir lebih baik dibelikan mobil dulu untuk sebagai tren hidup, untuk meningkatkan sosial masyarakatnya, punya mobil, mobilnya sekitar 200 juta. Ini kalau kita hitung, lebih senang punya mobil 200 juta ataukah umroh dulu atau haji? Nah ini Pak, disinilah perbedaan antara zuhud dan hubbud dunya. Sekarang saya ulangi lagi, sekarang banyak orang yang hubbud dunya, lebih baik beli mobil dulu, termasuk umrohnya belakang nanti, apalagi hajinya belum daftar. Nah ini, padahal orang itu orang mampu. Ini Pak, zuhud belum dikatakan zuhud, itu namanya orang itu masih hubbud dunya. Di masyarakat juga banyak contoh yang mudah, ibu-ibu, bapak-bapak kalau memakai LPG itu yang pakai oranye atau pakai yang hijau Bu? Hijau ya. Padahal di situ ditulis apa tulisannya? Ya, untuk keluarga miskin. Jadi berarti bapak-bapak ini tidak termasuk orang yang hubbud dunya. Karena apa? Perhitungan bapak dan ibu memperhitungkan murah. Kalau yang hijau murah. Nah, ini. Kalau yang namanya keluarga miskin, berarti bapak memakai itu sudah termasuk orang miskin. Kalau orang miskin bisa menerima zakat. Apakah pantas punya mobil, rumahnya tingkat, masaknya memakai LPG yang hijau yang tulisannya keluarga miskin? Apakah nanti bapak-bapak tidak malu kalau diberi uang zakat? Oh ini Pak, mari kita mengaca diri masing-masing. Itu contoh zuhud. Sehingga di dalam ilmu tasawuf zuhud ini sangat kental sekali, tidak menghiraukan dunia yang sekarang kita hadapi. Sampai-sampai mencukur rambutnya itu tidak ada waktu untuk mencukur karena zuhud itu, sampai begitu. Pakaiannya juga tidak necis seperti kita semuanya. Ibu-ibu nyuwun sewu, berapa daster yang panjenengan punya Bu? Bu, berapa daster yang panjenengan punya? Banyak. Nah ini berarti masih hubbud dunya. Mestinya yang dipakai itu satu,
yang untuk gantian satu jadi dua itu sudah cukup, yang satu dipakai, yang satu untuk ini sudah 10 daster, masih ada daster yang model baru, ingin tidak Bu? Ingin. Ini namanya panjenengan belum zuhud. Yo gitu. Sudah punya gelang 1, ingin 2. Kalung sudah 10 gram cukup, ingin 20 gram. Nah ini belum zuhud namanya. Jadi zuhud ini merupakan kita hidup di dunia, senang dunia, tetap senang, tapi tidak kemantil. Bukti nyata di pedesaanku, di desa saya ini sekarang banyak flu burung, banyak ayam-ayam yang mati, meninggal mendadak. Nah, ketika ayam itu jam 5:30 belum pulang, ini dicari sampai ketemu sehingga tidak berjamaah maghrib. Ini namanya hubud dunia, bukan zuhud. Kalau yang zuhud bagaimana? Yang zuhud tidak perlu dicari, wong ada kakinya, ada matanya. Nah ini lalu kembali maupun tidak, itu urusan Allah, itu kepunyaan Allah. Kalau sudah jagonya pulang, ya kepunyaan panjenengan. Kalau tidak pulang, ya direlakan. Ini namanya hubud dunia. Jadi kalau dunia itu tidak kemantil, ora senenge nemen sampai wonten sing kelangan klenger itu ya. Contoh itu masih rame-ramenya di desa kami, yaitu ada seorang penipu ngeplak nopo namine gegere, akhirnya kalunge diwehke, gelange wehke dan seterusnya, karena hubud dunia. Bukan zuhud itu namanya, ketipu itu. Nah inilah lalu orang itu sampai semaput. Nah ini yang namanya semaput karena kehilangan, ini namanya bukan zuhud tapi hubbud dunia, seneng dunia. Contoh lagi, anaknya meninggal ya, atau istrinya meninggal atau suaminya meninggal, saking napa namanya hubbud dunia, mengatakan aku nek ditinggal iku sing pak nglurokke pangan sapa, sing pak bayar listrik sapa, pam sapa, telepon sapa, dan seterusnya. Seakan-akan dia itu ketinggalan ya, kesenangannya dunia itu, padahal nantinya kita menyusul mati. Makanya bagaimana menghadapi itu? Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya inna lillahi, sesungguhnya kita itu kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya innalillah ini perlu disosialisasikan. Jangan sampai kita hidup di dunia ini hubud dunia. Seharusnya kita zuhud dengan dunia, ojo kemantil kenemenen, sehingga mangke jadi medit, mangke jadi kikir. Tapi nek zuhud akeh belum. Contohnya zuhud nek jenengan maos manakib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani niki duwe pakaian ana wong jaluk
wong jaluk kuwi ora nggawe pakaian, ora nganggo pakaian yang penuh, yang tertib. Akhirnya pakaian itu dijaluk weke Bu. Sehingga yang Syaikhul Qadir masih ada pakaian di rumah. Nah, ini pakaian yang dipakai diminta diweke. Lagi ku gawe contoh mawon. Apa kira-kira nek sampeyan nganggo daster sing model apik, ana kancane sampeyan dastere amoh, mambune ora enak, terus bodol, terus kondo, gak bonyong digawe dastere siji-siji. Wong aku dastere wis bodol kaya ngene. Iki kira-kira sampeyan wani ngenekke dastere sing dienggo apa ora tuh? Nek urung wani iki jenenge sampeyan urung zuhud, isi kemantil dastere. Semono uga bapak-bapak parekate si anyar, ana wong nganggo parekat amoh. Ya, nyuwun sewu Pak kula niki nek sembahyang parekat nek sujud niku kula ngati-ati wedi nek bedah. Lah nek bedahe pas dengkul sing mending Pak. Nek bedahe pas nanggon lonceng. Lah katok sing mamuri kira-kira nek sampeyan duwe parekat liyane niki nek kula suwun pripun Pak? Monggo kok Pak. Oh, niki. Nek jenengan monggo berarti jenengan sudah zuhud. Niku nggih. Terus nek sampeyan durung wani ngenekke berarti sing kemantil parekate. Malane sing apik nek sampeyan nganggo parekat mangga nang omah kok ana parekat sing BHS sing regane atusan ewu, lebih baik sing BHS sing diweke. Manggane parekat mangga yang dipakai sendiri. Ini Pak. Jadi iki sing hubungane karo Gusti Allah. Lah di samping niku wazhad fi ma fi aidinas yuhibbakan mas. Nah ini Pak yang sekarang masih tren-trennya. Orang itu hidup jangan mengharapkan kepunyaan orang lain pindah ke tempat panjenengan. Nyuwun sewu Bu, aja nganti nyong urip sampean kesan kita kesan duwe pemikiran bondone wong mek bisa ring nggon sampean ki aja. Kanjeng Nabi niki wis ngandhakake kowe iki kon zuhud tegese pripun? Nyong sampean iki ora kemantil, ora pingin dunya sing dikuasai manusa mek beli ning nggon sampeyan ki aja. Apa niku contone? Sampeyan duwe pik dilansani kalian wong sing numpak kuda karena sampeyan iki golone sing numpak kuda diklakson didit kaget. Terus sampeyan duwe pemikiran nek aku duwe kuda kaya kaya kowe tak langsani kowe. Nah, ini namanya panjenengan punya niat agar kepunyaan orang lain bisa pindah ke tempat panjenengan. Ini ndak boleh. Nek cara istilah Jawane trimo ing pandu diwehi Gusti Allah. Pit yo muji syukur alhamdulillah.
nek diwehi pit sampean mikire aja mendhuwur, nek ndelok donya ndeloke mengisor, numpak pit ndeloke wong sing mlaku. Alhamdulillah aku duwe pit ketimbang kae mlaku sikile sayang, nyono numpak pit mending ora pati saya. Niki namanya panjenengan melihat dunia di bawahnya. Ini hatinya akan tenang, hatinya tidak akan susah, hatinya tidak akan rumpek, sumpek, tidak akan panjenengan itu bahagia kalau melihat orang lain menikmati, panjenengan hasud, terus iri dan seterusnya. Ini boten kene. Jadi tak balen. Saiki akeh sing koyo niku. Dan niku akeh. Nggih. Jadi mari kita hati kita, kolbu kita, sanubari kita rehabilitasi, kita diberi oleh Allah untuk berpikir, maka berpikirlah. Niki Kanjeng Nabi ngendikake nek kowe gelem zuhud trimo ing pandum, mongko manungsa padha seneng karo kowe. Niki kadang-kala ana wong sing bisa tuku Honda tapi ora gelem numpak Honda saka mlaku. Lah ini napa namine nek cara istilah sakit latihan ati. Jenengan lawe greh dibakar, sementara tetangganya lawe enak-enak, atine panjenengan terima. Alhamdulillah, greh nikmat, tidak usah mikirkan yang enak-enak. Begitu pula rumah, karena di rumah Perumnas ini banyak yang direhab, rumah dengan dereng direhab, ini tidak usah memikirkan yang direhab. Itu zuhud, alhamdulillah, daripada orang yang tidak punya rumah lebih baik dari saya. Ini banyak orang yang kontrak, ada panjenengan boten kontrak, alhamdulillah. Ini namanya zuhud. Jadi hatinya itu menerima apa adanya. Loh, ini perlu latihan. Karena orang yang latihan itu nggak mungkin bisa. Latihannya kapan dimulai? Ya mulai sekarang. Mulai sekarang. Belum terlambat, mulai sekarang. Mari kita berzuhud kepada Allah. Karena berzuhud kepada Allah, Allah akan senang padamu. Dan jika kamu zuhud kepada dunia yang disenangi oleh manusia, maka manusia akan menyintaimu. Ini sebetulnya hadis ini singkat, tapi kalau diuraikan ya Masya Allah, lebar sekali Pak. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hadis yang lain, saya dan panjenengan mudah-mudahan bisa menjadi orang yang zuhud, tidak hubbud dunya. Karena masyarakat sekarang bisanya rusak, bisanya tidak beres karena cinta dengan harta benda. Mengapa negara rame? Ya, karena senang dunia, senang jabatan, senang pangkat. Ya, ini karena ujung-ujungnya dunia Pak. Kapan senang pangkat otomatis yang burine pangkat itu ono yang namanya dunia. Kaya niku. Mulai kula panjenengan mari kita hidup di dunia ini supaya kita berpikir
Berpikirnya gimana Pak? Masya Allah, kula panjenengan ojo nganti melanggar apa-apa yang difardoke, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah jangan disia-siakan. Jangan sampai melanggar pada aturan-aturan yang sudah ada, baik itu aturan pemerintah maupun aturan Allah, jangan sampai kita merusaknya. Sebab kalau kita akan melanggar di dunia pun, kalau kita melanggar aturan akan kalau saya gimana Pak, ditilang, tindakan langsung ditilang. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang hatinya selalu terima, selalu menerima apa adanya. Ini pun sekali lagi tidak melanggar atau tidak dilarang kalau kita itu bekerja secara giat. Sebab hadis yang lain, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kamu itu bekerja mencari dunia itu seakan-akan kamu tidak mati, hidup terus. Ini hadis ini untuk mendorong kita kerja yang keras. Jangan sampai orang Islam kerjanya lambat. Nggak boleh. Orang Islam harus kerjanya yang keras, artinya sregep yang bergawe. Ini bukan berarti sregepnya bergawe itu ubud dunia, tidak. Karena yang namanya sregepnya bergawe ada batas. Ikmali akhiratika, kamu bekerja untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan. Seakan-akan kamu kalau mengerjakan amal-amalan untuk akhirat, kamu itu akan mati besok pagi. Gitu. Akhirnya bagaimana? Ya rajin semua, mencari dunia rajin, mencari akhirat rajin. Contoh, pada waktu bapak-bapak jadi pegawai, kapan sono azan liren sholat, ya zikir, ya, ngaji dan seterusnya. Nanti masuk lagi bekerja. Ini namanya ada kerjanya rajin, juga amaliannya rajin. Termasuk mendapat gajian. Ini supaya memberikan ya sedekah kepada orang-orang yang belum menikmati gajian. Silakan semampu bapak dan ibu. Begitu pula bapak-bapak dan ibu bekerja yang tidak rajin itu Rasul tidak senang. Sebab napa? Innallaha yuhibbul mu'min al-qawiyyu. Gusti Allah ki seneng karo wong mukmin sing kuat, sehingga bisa membiayai perintah-perintah Allah itu ada yang istimewa. Contohnya zakat. Zakat itu kan harus orang yang mampu. Maka orang-orang Islam itu harus yang mampu. Supaya apa? Supaya bisa mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat adalah perintah Allah. Oleh karena itu, ketika mengeluarkan zakat, ini jangan hubud dunya, ojo dinyang dhewe. Ya, harus dikeluarkan zakatnya itu. Begitu pula termasuk haji, jangan ditunda-tunda Pak. Kalau sudah puasa kita daftar
di bank untuk tabungan haji. Ini namanya sudah ikhtiar, sudah usaha. Ini kalau tidak kuat, ya kerjanya tidak rajin, mana mungkin panjenengan bisa nabung sekian juta kalau tidak mampu. Makanya orang Islam itu di Indonesia termasuk nomor 1 di dunia, membantu negara, Pak. Orang sithik, Pak. Wong Islam niku sakniki bantu titip duit nggo gawe daftar haji wis 20 juta ping piro, Pak. Setiap tahun diberangkatkan 225.000 wong ping ongkos haji. Sakniki kawan doso, nek wingi 7 doso. Nah niki 7 dosonan kurang luwih. Nah niki berapa itu? Sekarang berangkat haji 35 tahun lagi, ini uang dititipkan di negara. Jadi secara logikanya, ini umat Islam ini walaupun bukan negara Islam, negara ini dibiayai oleh orang-orang Islam, terutama orang Islam yang mau haji. Masya Allah, hebat nih. Di negara-negara yang lain tidak seperti itu, Pak. Oleh karena itu kita hidup di dunia yang nikmat ini, kita syukuri, kita jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Kanjeng Nabi memberikan satu napa namine hadis malih, inggih menika hadis ingkang dipun lasir dening Abi Sa'labah Al-Husani Jarsum bin Nasir saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga mendorong kita agar kita jangan sampai meremehkan innallaha faradhu. Gusti Allah niku wis merdoake faraida ing pira-pira fardu. Jadi fardu itu kalau dicara jawake perlu. Jadi Gusti Allah wis memerlukan sesuatu yang perlu. Mulane fala tudayyi'uha, aja mbok sia-siake. Jangan meremehkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Contohnya sholat, jangan sampai diundur-undur, ya. Sholat kalau sudah waktunya cepat-cepat kita melaksanakan perintah Allah, namanya fardu atau perlu atau wajib atau keharusan kita melaksanakan perintah Allah. Maka Allah dalam hadisnya Rasul, ini Rasul mengatakan Gusti Allah wis merdoake pira-pira fardu iku aja mbok sia-siake. Artinya jangan sampai dipermudah, jangan sampai kita itu meremehkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Juga wahadda hududan fala ta'taduha. Gusti Allah mengenai batas-batas, sehingga waktu subuh batasnya dari mulai ini sampai ini, zuhur dari jam sekian sampai sekian, asar dari jam sekian sampai sekian, maghrib jam sekian sampai sekian, isya jam sekian sampai sekian. Ini sudah ada batas, jangan sampai batas itu dilanggar. Maka marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu melaksanakan apa perintahnya Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi